Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Wirausaha Muda yang berwirausaha. Tempat kita ngobrol santai bareng pelaku usaha inspiratif yang bisa menjadi motivasi buat kita semua. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu nih. Saya Aditya Sanjaya selaku MC dari kewirausahaan ini. Karena hari ini kita bakal berbincang dengan narasumber yang keren banget dan punya usaha minuman kesehatan yang lagi hits, yaitu minuman lemon sere. Nah, buat kalian yang suka minuman sehat segar tapi tetap kekinian, wajib banget dengerin podcast ini sampai habis, karena kita bakal bahas gimana cara membangun usaha dari ide sederhana sampai jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Langsung saja kita sapa narasumbernya hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sabrina Ramadhani Ridho Aljana. Aku berumur 19 tahun, teman-teman. Bagus. Baiklah, kalau begitu langsung ke soalnya aja ya, Kak. Iya. Halo, Kak. Halo, Kak. Nama usaha awal mula bisnis dari kapan ya, Kak, kalau boleh tahu? Aku awal mula bisnis dari tahun 2019. 2019 ya? Iya. Lumayan lama ya? Iya, Kak. Kenapa memilih terjun di dunia wirausaha tersebut, Kak? Khususnya di bidang minuman kesehatan. Karena saya sudah memiliki produk dari ibu saya dan keluarga saya, yaitu minuman lemon sere. Oh gitu. Iya. Berarti turun-temurun berarti ya? Iya, turun-temurun. Kakak kan jualan minuman lemon sere. Kenapa sih milih produk ini? Ada cerita khusus di baliknya pemilihannya enggak? Ada. Jadi waktu itu kan cuacanya sangat panas di tahun 2019. Dan ibu saya itu suka membuat minuman segar, yaitu lemon sere, es lemon sere. Saya membuat minuman lemon sere ini di cuaca yang panas dengan lemon ditambahkan atau ditambah menu, yaitu sere. Jadi lemon diperas dan dicampur sere yang sudah direbus jadi minuman segar, ditambah dengan es batu dan gula pasir. Enak nih ya. Iya. Lah, apakah ada pengaruh dari keluarga atau pengalaman pribadi yang mendorong usaha ini, Kak? Ada dari ibu saya. Iya. Jadi ibu saya mensupport saya untuk mengembangkan minuman kesehatan lemon sere ini dan dijual di tempat-tempat seperti olahraga, seperti tempat fitness dan tempat olahraga lainnya. Oh gitu ya. Iya. Lah, apakah bahan-bahannya diambil dari supplier tertentu atau produk sendiri? Iya. Bahan-bahannya diambil dari produk sendiri, yaitu sere dan gula pasir dan juga lemon. Apa keunggulan khas dari minuman lemon sere yang kakak jual dibanding pesaing lainnya? Keunggulannya, kami tidak menggunakan bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, dan gulanya gula asli, yaitu gula pasir. Kita tidak menggunakan bahan pengawet, tapi awetnya itu kalau ditaruh di suhu ruang dingin seperti lemari es atau kulkas. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu awet berapa bulan, Mbak? Atau berapa lama? Awetnya sekitar bisa sampai 3 bulan atau 5 bulan. Lama ya? Iya. Bagaimana kakak menjaga kualitas minuman lemon sere dan kebersihan produknya, Kak? Saya menggunakan bahan-bahan yang fresh seperti sere fresh, tidak kotor, tidak busuk, dan menggunakan lemon yang segar dan fresh juga. Oh, langsung beli dari pasarnya langsung diolah gitu ya? Iya. Oh gitu, bagus. Boleh diceritain nggak, Kak, gimana proses produksinya dari bahan mentah sampai siap jual? Di cara membuatnya. Iya, Kak, proses produksinya. Jadi serai dikeprek, dikupas,
atau kayak dihaluskan di bagian ujungnya, tapi sebelum itu dibersihkan terlebih dahulu. Lalu panci diisi air, direbus, lalu lemon diperas dan ditaruh ke rebusan sereh tadi. Lalu jika sudah menguap matang sedikit, tambahkan gula pasir, diaduk dan ditunggu selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Jika sudah serehnya meresap, siap di packing. Lemon serai kakak ini ada ciri khasnya nggak? Apa yang bikin beda dari yang lain? Ada. Biasanya lemon serai yang lain itu kan warnanya putih ya. Iya. Ini warnanya bisa berubah menjadi teh atau berubah menjadi warna gelap. Ini karena pengaruh serainya. Oh gitu ya? Iya. Jadi serainya yang direbus itu bisa mengubah warna dari minuman ini. Ini dikasih madu nggak? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Cuma dikasih gula pasir. Gula pasir aja. Iya. Pernah nggak mencoba eksperimen atau variasi rasa supaya makin menarik? Pernah. Dulu saya mencoba menggunakan produk yaitu nipis madu. Jadi, ya, jeruk nipis dicampur madu dan dijadikan minuman segar. Itu varian yang lain. Iya. Kenapa nggak meneruskan itu, Kak? Iya, ini yang dominan lebih ke lemon serai yang paling banyak dipesan. Oh gitu, baik. Bagaimana strategi pengemasan produk agar tetap menarik menurut pelanggan, Kakak? Menurut pelanggan saya menggunakan produk yaitu buket atau seperti apa ya? Itu loh. Hampers. Oh, hebat ya. Iya, seperti itu kalau lagi hari raya Idul Fitri atau bulan puasa itu pesanan hampers itu semakin banyak dari minuman kesehatan lemon serai ini. Oke. Bagus sekali. Bagaimana menentu harga jual lemon serai agar kompetitif tapi tetap menguntungkan? Cara menjualnya kita menggunakan produk yang segar dan kadang itu ada harga murah dari bahan-bahan yang dibeli seperti lemon, serai itu kan beli di pasar itu ambil yang murah dan segar dan juga langsung diproduksi dengan harga yang sesuai dengan kualitas. Oke, siap, bagus sekali, Kak. Oke, boleh bertanya tentang strategi pemasaran, ya? Iya. Strategi apa yang digunakan untuk memasarkan produk lemon serai ini? Online, offline, atau gimana? Saya menjualnya secara online di grup WhatsApp, Ya. di grup UMKM, dan juga menjual di klub-klub olahraga secara offline. Seperti klub fitness, klub renang, seperti itu. Oke, baik sekali. Seberapa besar pengaruh media sosial terhadap penjualan Kakak? Ya nggak seberapa besar karena hanya di WhatsApp saja, WhatsApp UMKM dan produk jual beli Keramat Jegu. Kalau masuk ke Shopee atau penjualan online yang lainnya, gimana, Kak? Berani, Kak? Ya berani, cuman belum memproduksi di Shopee. Oh gitu. Iya. Ada tujuan lain apa? Ada planning ke depan situ nggak? Ada planning ke depan ke Shopee. Oh, bagus. Apa strategi khusus untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan Kakak ini? Strateginya kita tetap menjaga rasa dari minuman kesehatan ini. Seperti pelanggan yang menyukai hampers, kita membuat hampers tetap membuat terus. Dan juga pelanggan banyak yang menyukai dengan minuman ini dalam posisi dingin dan manis. Atau juga ada yang less sugar, itu kita tetap mempertahankan dan membuatnya rasanya tetap sama, tidak basi atau yang lainnya. Oke. Gimana cara Kakak mempromosikan lemon serai ke teman-teman atau pelanggan baru?
Saya mempromosikannya lewat WA, status WhatsApp atau WhatsApp seperti itu, Kak. Kalau testing gimana? Kalau promosikan lewat testing gitu? Testimoni, Kak. Iya. Itu kita memberikan produk testimoni dengan jumlah yang ya tidak banyak tapi diberikan. Oh gitu ya. Iya. Pernah nggak sih kakak ikut bazar kampus atau event kuliner atau minuman kesehatan? Pernah ikut bazar di event kantor ayah yang ada di Gunung Sari, TNI AL, dan banyak juga yang suka. Banyak juga yang suka. Iya. Oke. Bagaimana sistem pencatatan keuangan usaha ini, Pak? Sistem pencatatannya kita menggunakan perhitungan dengan orang tua kayak rundingan gitu, Mas. Rundingan sama bunda, ayah gitu. Sebagai mahasiswa atau anak muda berwirausaha, gimana cara kakak mengatur waktu antara usaha dan aktivitas lainnya? Saya mengatur waktu kalau pagi itu kan saya kan sudah nggak kerja, sudah berhenti kerja karena masih nyari juga kan. Kemarin itu tabrakan sama kuliah kerjanya. Ini saya kalau pagi itu memproduksi dengan bunda, membantu bunda kayak godok lemon serai, merebus atau membersihkan lemon serai, dan saya memproduksinya itu pagi sampai siang, nanti kalau sore sampai malam lanjut kuliah. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, modal awal usaha ini besar nggak sih? Dan gimana cara untuk mengumpulkan modalnya? Modal awalnya nggak sebegitu besar karena hanya memerlukan uang secukupnya untuk membeli botol, membeli bahan-bahan seperti serai, gula pasir, lemon, itu tidak sebegitu besar. Dan apa tadi, Mas? Cara kakak mengumpulkan modalnya gimana? Cara mengumpulkan modalnya lewat dukungan orang tua juga. Jadi jualan sebelumnya itu saya juga jualan lumpia mantul. Oh. Itu dari situ juga modalnya. Oh iya iya. Usaha ini dikelola sendiri atau ada tim yang membantu? Ada tim yang membantu, yaitu kedua orang tua saya. Oh berarti satu keluarga bikin ini ya? Iya, iya. Bagus sekali itu kak. Gimana sih kak cara mempertahankan tim yang solid, kerjasama yang solid gitu bersama keluarga? Jadi kita kerjasama solidnya itu lewat dukungan dan doa, dan juga kadang kedua orang tua itu kalau waktunya botolnya habis bisa beli dikulain gitu, kulaan gitu di tokonya. Oke berarti bagi-bagi ini ya Bang? Bagi tugas. Bagi tugas ya? Iya. Oke. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalani usaha lemon sirih ini, Kak? Tantangan terbesarnya yaitu banyak orang lain yang juga menjual produk minuman ini, lemon serai ini, seperti jamu lemon serai. Itu tapi kita tetap mempertahankan perbedaan kualitas dari minuman ini, seperti warnanya yang berbeda, kemasannya yang lebih bersih, dan juga ada paket hampers dari minuman ini. Oke. Bagaimana kakak menghadapinya dan bangkit kembali jika lemon sirih ini, maaf ya kak, jatuh gitu kak? Gagal gitu maksudnya? Iya, jadi cara saya bangkit adalah tetap menjualnya di klub-klub olahraga, dan tetap mempromosikannya di story WA, walaupun ya agak sepi gitu. Berarti ada pandangan juga ya sama jualan sosmed yang lain juga gitu ya? Iya.
Ada nggak sih pengalaman kakak yang nggak terlupakan selama menjalankan usaha ini, Kak? Ada saat saya mengikuti bazar-bazar seperti di kantor ayah, bazar di UMKM, itu sangat terkesan sekali karena banyak pembeli yang menginspirasi bahwa minuman ini cocok untuk olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Oke. Pernah merasa mau menyerah nggak sih, Kak? Terus apa yang bikin semangat lagi? Nah, waktu itu karena waktu jualan di bazar sekolah, Iya. sekolah SMP itu minuman saya ini tuh sepi, tidak ada pembeli. Tapi akhirnya karena ada guru saya yang saya ceritakan kalau minuman ini tuh bagus untuk kesehatan, jadi dia itu membeli gitu. Dan saya sangat terinspirasi dari guru itu, kamu bagus jualan minuman ini dan ini enak gitu katanya. Berarti ya, Kak ya. Menurut kakak nih, apa mentalitas yang harus dimiliki seorang wirausahawan muda dan yang lain? Mentalitasnya adalah jangan mudah menyerah, tetap semangat dan berdoa, dan juga optimis kalau barang dagangan kita pasti dibeli. Oke, bagus. Menurut kakak nih, penting nggak sih anak muda punya pengalaman wirausaha sejak kuliah atau bahkan sebelumnya? Penting karena ini untuk income atau menambah uang jajan juga, dan juga menambah pengalaman dan melatih mental kita. Oke. Dari pengalaman berwirausaha kakak ini, pelajaran yang paling berharga. Pelajaran yang paling berharga adalah saya diajarkan untuk selalu konsisten menjaga kesehatan tubuh, Iya. dan juga selalu menjaga agar minuman ini tetap higienis, bersih, dan juga kesabaran untuk membuat minuman ini. Oke, apa rencana kakak ke depannya untuk mengembangkan usaha lemon sere tersebut ini? Rencana saya untuk mengembangkan minuman ini adalah saya ingin mengembangkan di kuliah, yaitu di UKM Kewirausahaan UNSIDA, dan juga ingin memperkenalkannya di kampus atau teman-teman agar ingin membeli bisa berminat seperti itu. Kalau teman-teman kakak pendengar pengen mencobain, bisa pesan di mana ini, Kak? Bisa pesan yang ada labelnya di logo ini, WA 081335764413. Oke. Jadi di logonya sudah tertera nomor telepon untuk memesan. Ada original dan less sugar juga ya, Kak? Iya, yang less sugar itu tanpa gula. Oke. Jadi alami manisnya. Terima kasih nih, Kak, sudah mau sharing tentang bisnis kakak, usaha kakak. Terakhir boleh Kak, kasih semangat atau pesan untuk anak-anak muda yang masih ragu memulai usaha. Teman-teman, semangat ya. Kita pasti bisa, tidak boleh menyerah dan selalu optimis saat ingin menjual sesuatu. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya cerita pengalaman dari Kak Sabrina, dari mulai ide awal proses produksi sampai strategi pemasaran minuman lemon sere. Semuanya benar-benar membuka wawasan kita. Semoga teman-teman pendengar bisa termotivasi juga untuk memulai langkah kecil menuju impian besar dan belajar bagaimana membangun usaha dari ide sederhana sampai jadi peluang nyata. Buat yang penasaran dan pengen cobain minuman lemon sere buatan Kak Sabrina, langsung cek di nomor teleponnya Kakak Sabrina langsung. Ya, Kak ya? Iya. Ya, Mas. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang lagi cari inspirasi bisnis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya
Aditya Adhasanjaya selaku host podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.